Serangan Israel terhadap target pemimpin senior Hamas di Doha, Qatar, menandai eskalasi signifikan dalam lanskap konflik Timur Tengah. Operasi ini, yang dilaporkan menargetkan figur penting seperti Khalil Al-Haya dan kemungkinan juga Khaled Mashal, merupakan langkah berani dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dilakukan di luar wilayah konflik langsung, tepatnya di tanah negara Teluk, yang selama ini dikenal berperan sebagai mediator dan pelindung tidak langsung bagi kepemimpinan politik Hamas. Qatar selama ini memainkan peran ganda dalam krisis Gaza. Di satu sisi, negara tersebut menjadi fasilitator dalam negosiasi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, Doha juga dikenal sebagai tempat tinggal nyaman bagi banyak tokoh senior Hamas, termasuk yang diduga terlibat dalam perencanaan serangan terhadap Israel, seperti pada insiden 7 Oktober yang memicu gelombang kekerasan terbaru. Dengan adanya serangan ini, Israel tampaknya telah mengirimkan sinyal tegas. Tidak ada lagi tempat aman bagi tokoh Hamas, termasuk di negara yang selama ini dianggap netral atau terlibat secara diplomatik. Ini menandai pergeseran dari pendekatan strategis sebelumnya yang lebih bersifat responsif terhadap serangan langsung di Gaza atau wilayah Lebanon. Menurut pernyataan bersama dari IDF dan Badan Intelijen Israel, operasi ini dilaksanakan dengan perencanaan matang, berbasis intelijen gabungan, baik dari sumber manusia, sinyal, maupun pengintaian visual. Penggunaan munisi presisi tinggi dan upaya menghindari korban sipil dikemukakan sebagai langkah mitigasi guna menjaga legitimasi internasional dari serangan tersebut. Penargetan tokoh-tokoh yang berada jauh dari medan perang aktif menimbulkan pertanyaan kritikal dalam hukum internasional. Namun, dari sudut pandang Israel, pemimpin luar negeri Hamas bukan hanya tokoh simbolik, tetapi juga bertindak sebagai operator aktif dalam struktur komando dan penggalangan dana untuk operasi militer. Dengan demikian, mereka dianggap sebagai target sah militer, bukan sekedar figur politik. Laporan dari media Israel menunjukkan bahwa Presiden AS saat ini, Donald Trump, memberikan lampu hijau untuk operasi tersebut. Ini mengimplikasikan tingkat koordinasi yang tinggi antara Washington dan Tel Aviv, terutama dalam hal operasi lintas batas di wilayah sekutu Amerika Serikat. Sejarah hubungan antara Israel dan Amerika telah menunjukkan bahwa tindakan militer Israel di luar batas teritorialnya jarang dilakukan tanpa setidaknya pemberitahuan kepada Washington. Dalam konteks ini, restu dari pemerintahan AS, baik secara eksplisit maupun implisit, mencerminkan dinamika geopolitik baru yang mempersempit ruang gerak bagi aktor-aktor non-negara seperti Hamas yang beroperasi dari luar Palestina. Reaksi keras dari pemerintah Qatar yang mengecam serangan ini tidak mengejutkan, mengingat serangan tersebut melanggar kedaulatan nasional dan berpotensi memicu ketegangan diplomatik lebih luas. Namun keterbatasan militer Qatar mengindikasikan bahwa responnya kemungkinan besar akan bersifat diplomatik, bukan militer. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apakah serangan ini akan mendorong Qatar untuk mempertimbangkan kembali dukungannya, baik secara eksplisit maupun tersirat terhadap Hamas? Jika tidak, hal ini dapat memperburuk hubungan Israel-Qatar yang selama ini berada dalam ambiguitas diplomatik. Serangan ini juga berpotensi menghancurkan peran Qatar sebagai mediator dalam konflik Israel-Hamas, terutama terkait pertukaran tahanan dan upaya gencatan senjata. Kepercayaan Hamas terhadap Qatar sebagai tempat perlindungan bisa terguncang, sementara Israel tampaknya telah menetapkan bahwa Doha tidak lagi dianggap sebagai wilayah netral. Jika Qatar kehilangan peran mediatifnya, maka kekosongan ini bisa diisi oleh negara lain seperti Mesir atau bahkan Turki. Meskipun kedua negara tersebut memiliki dinamika sendiri dengan Israel dan Hamas. Secara tidak langsung, serangan ini dapat dimaknai sebagai pesan kepada negara-negara lain seperti Turki dan Mesir yang juga menjadi tempat beroperasinya
atau tempat berlindung tokoh-tokoh Hamas. Meskipun kondisi militer dan politik kedua negara tersebut berbeda secara signifikan dibanding Qatar, keberhasilan operasi ini menandai bahwa Israel memiliki kemampuan serta kemauan untuk menyerang target strategis di luar Gaza dan Lebanon, bahkan di wilayah negara yang secara teknis tidak sedang berperang dengan Israel. Namun, tindakan semacam itu terhadap Turki atau Mesir akan jauh lebih rumit secara geopolitik dan militer, mengingat kekuatan militer negara-negara tersebut dan peran regionalnya yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, fokus utama Israel dalam konflik dengan Hamas terpusat pada wilayah Gaza. Namun, operasi ini menunjukkan bahwa Israel kini memperluas cakupan strateginya, tidak hanya menargetkan struktur militer di lapangan, tetapi juga jaringan kepemimpinan internasional yang mendukung keberlangsungan Hamas dari luar. Langkah ini sejalan dengan paradigma perang asimetris modern, di mana struktur komando tidak selalu terletak di wilayah konflik aktif, tetapi tersebar secara global melalui jaringan keuangan, diplomasi, dan media. Apakah serangan ini merupakan awal dari doktrin baru Israel dalam melumpuhkan Hamas secara menyeluruh, termasuk di luar Gaza? Ataukah ini hanya insiden tunggal sebagai respons terhadap tekanan domestik dan internasional yang meningkat terhadap pemerintah Israel? Apapun jawabannya, tindakan ini telah mengubah kalkulasi strategis banyak aktor di kawasan. Qatar tidak lagi dapat dilihat sebagai tempat aman bagi organisasi seperti Hamas. Negara-negara lain yang menjadi tuan rumah atau mendukung tokoh Hamas kini akan mempertimbangkan risiko keterlibatan mereka lebih serius. Yang pasti, lanskap konflik Israel-Hamas kini telah memasuki babak baru yang lebih tidak terduga dan jauh lebih meluas secara geografis maupun politis. Operasi militer Israel yang menyasar tokoh-tokoh senior Hamas di ibu kota Qatar, Doha, menandai sebuah pergeseran dramatis dalam pendekatan Tel Aviv terhadap organisasi tersebut. Serangan yang diklaim sebagai operasi berpresisi tinggi ini dilaksanakan dengan justifikasi keamanan nasional dan digambarkan sebagai respons terhadap peranan aktif para pemimpin luar negeri Hamas dalam perencanaan dan pendanaan aksi-aksi teror, termasuk serangan besar pada 7 Oktober. Serangan ini mengejutkan banyak pihak karena menembus wilayah geopolitik yang sebelumnya dianggap aman bagi tokoh Hamas, memperluas arena konflik dari medan perang tradisional seperti Gaza dan Lebanon ke kawasan Teluk yang relatif stabil secara militer. Ini bukan sekadar operasi kontraterorisme, tetapi juga pesan strategis yang terencana. Figur-figur utama yang dikabarkan menjadi target serangan ini mencakup Khalid Mashal, Khalil Al-Khaya, dan Zahir Jabarin, 3 nama besar dalam struktur Hamas yang selama ini berada di luar zona konflik aktif. Khalid Mashal, yang pernah menjadi sasaran upaya pembunuhan Mossad pada tahun 1997 di Yordania, memiliki sejarah panjang sebagai ikon perlawanan dan simbol penggalangan dana serta dukungan politik dari luar negeri. Peranan ketiganya lebih dari sekadar representasi politik. Mereka menjalankan fungsi-fungsi strategis, termasuk penghubung dengan negara-negara pendukung, pengelolaan keuangan organisasi, serta koordinasi antara sayap politik dan militer Hamas. Laporan intelijen Barat menyebut mereka sebagai fasilitator utama dalam menjaga keberlangsungan logistik, komunikasi internasional, dan sokongan senjata. Tanpa kehadiran jaringan seperti ini, kemampuan Hamas untuk melanjutkan operasinya dalam skala besar diyakini akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, penargetan mereka dianggap sebagai langkah untuk melemahkan infrastruktur operasional Hamas dari hulu. Selama 2 dekade terakhir, Qatar memainkan peran ganda dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Di satu sisi, Doha menjadi sponsor negosiasi perdamaian, fasilitator pertukaran tahanan, dan penyedia bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, negara ini juga menjadi tempat tinggal bagi elit Hamas yang tidak hanya mencari perlindungan, tetapi juga menjalin hubungan dengan berbagai aktor regional. Keberadaan tokoh-tokoh Hamas di Qatar selama ini ditoleransi oleh komunitas internasional dengan alasan bahwa Doha bisa memainkan peran penyeimbang dan jembatan komunikasi. Namun, serangan Israel kali ini mematahkan asumsi tersebut dan menandai bahwa keberadaan Hamas di luar negeri tidak lagi dianggap sebagai non-militer oleh Tel Aviv. Langkah ini juga sekaligus mempertanyakan netralitas Qatar dan menempatkannya dalam posisi sulit antara peran sebagai mediator
dan tudingan sebagai pelindung kelompok bersenjata. Qatar, meskipun memiliki pengaruh ekonomi dan media yang besar, termasuk melalui jaringan Al Jazeera, memiliki kekuatan militer yang sangat terbatas dibandingkan Israel. Oleh karena itu, opsi respons langsung secara militer dinilai tidak realistis. Respons yang lebih memungkinkan adalah pada ranah diplomatik dan retorika internasional, termasuk menggalang dukungan dari mitra regional seperti Iran atau Turki. Kendati demikian, pada saat yang sama, Iran sedang menghadapi tantangan dalam negeri yang cukup berat, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas sosial. Kemampuan dan kesiapan Teheran untuk terlibat langsung dalam konfrontasi besar dengan Israel atas nama membela Qatar atau Hamas dipandang sangat terbatas dalam waktu dekat. Dengan demikian, opsi balasan dari pihak Qatar kemungkinan besar akan bersifat tidak langsung, seperti melalui peningkatan dukungan diplomatik untuk Palestina, kampanye media, atau manuver dalam organisasi internasional. Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa serangan ini dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan dari Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Persetujuan semacam ini menjadi penegasan bahwa Israel tidak bergerak sendiri dalam operasi sebesar ini, terutama ketika menyangkut wilayah sekutu utama Washington di kawasan Teluk. Dukungan atau restu AS juga memperkuat posisi Israel dalam membela tindakan tersebut di forum internasional dan mengurangi kemungkinan tekanan serius dari negara-negara barat lainnya. Dalam kerangka ini, operasi di Doha terlihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, serangkaian langkah terkoordinasi antara Israel dan AS untuk mengurangi pengaruh serta kekuatan jaringan Hamas di luar Gaza. Jika laporan bahwa beberapa tokoh senior Hamas telah berhasil dieliminasi dalam operasi ini terbukti benar, maka Hamas kemungkinan besar akan menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan struktur dan legitimasi kepemimpinannya. Kehilangan tokoh dengan koneksi luas dan kemampuan finansial tinggi seperti Khaled Mashal dan Zahir Jabarin dapat memicu krisis internal, baik dalam hal kepemimpinan, alur komunikasi, maupun logistik pendanaan. Selain itu, keberhasilan operasi ini berpotensi menurunkan moral organisasi dan memberikan tekanan psikologis yang signifikan kepada jaringan Hamas di luar negeri. Para pemimpin yang sebelumnya merasa aman di luar Gaza kini harus mempertimbangkan kembali lokasi mereka dan mungkin akan menghadapi keterbatasan mobilitas maupun keraguan dari negara-negara tuan rumah. Secara tidak langsung, Israel mengirimkan sinyal kuat kepada negara-negara lain seperti Turki dan Mesir yang juga menjadi tempat beroperasinya beberapa figur Hamas. Meskipun konteks militer dan politik di kedua negara tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan Qatar, pesan yang disampaikan sangat jelas. Israel tidak akan lagi menoleransi kehadiran atau aktivitas Hamas di luar Gaza, terlepas dari status diplomatik negara tuan rumah. Namun, menyerang target di Turki atau Mesir tentu membawa resiko strategis yang jauh lebih besar dan dapat memicu krisis regional yang lebih luas. Oleh karena itu, tindakan terhadap Qatar dapat dilihat sebagai peringatan keras yang disengaja, namun tetap dalam batas yang dianggap aman secara diplomatik dan militer oleh Israel dan sekutunya. Operasi militer Israel di Doha tidak sekadar menyasar individu, melainkan struktur, simbol, dan keyakinan bahwa tempat di luar Gaza adalah zona aman. Ini merupakan redefinisi dari medan perang dan sekaligus pendefinisian ulang atas siapa yang dianggap sebagai target militer sah dalam konflik asimetris abad ke-21. Dengan melangkah ke jantung kawasan Teluk, Israel mengubah aturan permainan. Kini, semua aktor regional dan global harus menghitung ulang posisi mereka dalam konflik yang kian melebar, tak hanya secara geografis, tetapi juga dalam spektrum diplomasi, ekonomi, dan strategi pertahanan nasional masing-masing. Apakah ini langkah tunggal atau awal dari strategi global Israel untuk melumpuhkan jaringan luar negeri Hamas? Jawabannya belum jelas. Namun, satu hal yang pasti, permainan telah berubah.